Oke, baik. Kalau gitu ada pertanyaan lagi tadi kayaknya di belakang. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak dan rekan-rekan. Ada dua pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai masalah financing. Tadi kan sudah disampaikan bahwa cash is not a problem, tapi problemnya bagaimana kita bisa mengambil cash tersebut gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui di waktu dekat ini kan ada gejolak finansial di luar ya. Ya baik itu SVB maupun Credit Suisse dan ada pemberitaan atau mungkin indikasi adanya resesi di 2023 gitu. Nah, bagaimana rumor atau pemberitaan tersebut terhadap peluang atau potensi Geodipa dan PNRE atau mungkin khususnya PGE ya dalam mengakses pemodalan tersebut? Apakah memang industri geothermal atau mungkin NRE secara umum itu shockproof? Karena kalau kita melihat ke pemberitaan misalkan di Financial Times, shock di US maupun di Europe itu mempengaruhi harga minyak global gitu. Apakah isu tersebut tidak begitu mempengaruhi terhadap industri geothermal dan juga possibility atau probability untuk mendapatkan pemodalan? Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai demand ya atau market. Tadi Pak Fadli menyampaikan salah satu alternatifnya adalah secara eksternal untuk meng-create demand, meng-create mungkin industrial hub dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya mungkin Pak Fadli kalau dan Pak Rio ya, dengan keterbatasan atau mungkin bukan keterbatasan tapi tantangan di demand karena ketenaga listrikan sangat regulated ya harganya. Nah, itu bagaimana menyikapinya secara internal gitu agar itu cukup atraktif di mata investor. Itu. Kemudian yang ketiga ini sumbang saran ya. Kebetulan saya dari subholding upstream, mungkin menyarankan ke Pak Haris ya dari perwakilan dari SDM gitu, mungkin bisa juga Ditjen Hulu Migas itu kolaborasi dengan energi terbarukan untuk melakukan pemetaan kira-kira dari K3S yang memang membutuhkan suplai tenaga listrik bisa disuplai dengan energi terbarukan gitu. Kebetulan kami di salah satu zona kerjasama dengan PPI untuk ya scale ya pilot project untuk supply tenaga listrik solar panel seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan Mas siapa tadi? Panca TI 2005. Oke, Mas Panca, makasih. Ini ada langsung 3 pertanyaan, tapi saya boleh buka untuk satu penanya lagi? Oh ya, monggo Pak, sebentar. Baik Pak Ramleska. Terima kasih. Saya Ramles, mesin 75. Tadi saya kurang begitu nangkap soal kapasitas geothermal yang sudah diberikan izinnya. Kalau yang terpasang saya baca tadi 2.300 megawatt gitu ya, 2,3 giga. Tapi yang saya tahu adalah banyak izin ataupun konsesi tersebut yang sudah diberikan banyak di tangan pihak asing. Misalnya Filipina, setahu saya di Sumatera. Kemudian baru-baru ini Osmet pegang di Sulawesi. Saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan pihak mereka. Ini kesulitannya adalah memang faktor lokal lah ya. Padahal mereka kuat di financing. Nah, apa yang saya usulkan ataupun harapkan kepada teman-teman di sini, terutama BUMN ini dua-duanya ya,
Coba dicari gagasan mungkin bertukar saham. Artinya BUMN masuk gitu ya ke lokasi, ke konsesi tersebut, mengambil saham, apakah minoritas, mayoritas, dan diberikan juga saham kepada mereka di konsesi yang Bapak pegang yang belum dikembangkan. Saya tahu pasti itu, karena tadi jangka panjang banyak gitu ya. Kenapa perlu seperti itu? Saya pikir ini zaman bersinergi lah ya. Tidak ada gunanya jalan sendiri-sendiri dengan kepintaran masing-masing, tetapi catatan dengan kebodohan masing-masing. Yang saya pikirkan, yang saya harapkan, yang saya usulkan adalah coba dijajakin bertukar saham share swap di dalam konsesi-konsesi yang dipegang oleh asing. Saya tahu mereka duitnya banyak, mereka umumnya listed ya, seperti Osmatul listed di New York Stock Exchange. Filipina 1900 sudah terpasang. Nah ini barangkali akan lebih mempercepat untuk peningkatan kapasitas terpasang geothermal kita. Tetapi saya tetap kagum dengan cepat kita bisa mengalahkan Filipina. Kayaknya nggak sampai 10 tahun ya kita sudah bisa melampaui dia. Tetapi ini faktor Sarula dan sebagainya, faktor asing sangat dominan. Saya pikir itu aja usulan dari saya. Terima kasih buat HMM yang sudah menjajaki acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ramles. Ini untuk pertanyaan yang pertama tadi dari dari Mas Panca, ini mengenai financing juga ya, ini ada gejolak finansial di internasional, termasuk juga kemungkinan resesi. Ini seberapa besar sih dampaknya ini akan berpengaruh ke geothermal? Apakah mungkin sudah ada upaya-upaya antisipasi, kurang lebih seperti itu Pak Rio? Terima kasih Pak Tasir. Mas Panca, jelas gonjang-ganjing terhadap kondisi keuangan dunia saat ini itu mempengaruhi terhadap pengembangan geothermal, khususnya saat kita memulai pengadaan atau mulai konstruksi. Biayanya kemudian marketnya itu tidak sesuai dengan rencana kita di awal. Itu bisa mencapai naiknya itu bisa sampai 20%, 30%. Dan itu jelas menghit cost of project kita. Nah, tantangannya adalah project ini harus tetap jalan, apalagi kalau kita BUMN ya, ada penyertaan modal negara yang di dalamnya harus kita pertanggungjawabkan, dan kemudian pinjaman dari multilateral bank. Jadi proyek itu harus tetap jalan, konsekuensinya adalah ekuitas kita tambah. Nah, dari mana ekuitasnya? Itu tadi ada sinergi antara BUMN di Kementerian Keuangan, salah satunya pendanaan yang dimiliki oleh PT SMI, atau bahkan perbankan dalam negeri. Dalam hal ini kami selama ini bekerja sama dengan Himbara. Nah, itulah yang kita minta, dan tentunya kita minta tentu dengan interest yang wajar lah, karena ini bagaimanapun adalah proyek strategis nasional. Jadi otomatis itu terjadi itu. Bahkan beberapa tender di swasta itu beberapa kali kita dengar itu sampai diulang karena tidak ada harga yang cocok dengan HPS-nya. Semua kemudian sampai 3 kali diulangnya. Dan kita berusaha untuk bisa mematchkan itu dengan melakukan market survey baru, dan pada kenyataannya naiknya cukup signifikan, bisa sampai 20% dari biaya yang kita rencanakan di awal. Dan bagaimanapun itu harus kita absorb, karena memang target elektrifikasinya harus kita dukung dari ESDM, di mana kami harus berkontribusi sesuai dengan RPTL-nya, sehingga yang tadinya kontribusinya dari PLTU yang jelas-jelas emisi gas karbonnya tinggi, atau dari solar atau fossil fuel ya Pak, itu bisa jadi penghematan. Harus tetap jalan gitu. Tantangan apapun di BUMN harus tetap jalan, makanya koordinasi dan harmonisasi antara kementerian itu atau BUMN di bawah kementerian yang sama itu dilakukan gitu Mas. Kemudian mungkin mumpung lagi membahas masalah finansial juga, mungkin bisa sekaligus menjawab dari Pak Ramles tadi, apakah memungkinkan itu tadi bertukar saham gitu kalau istilahnya? Kalau dari pemerintah daerah ya Pak,
jelas mereka minta gitu Pak. Ada beberapa dulu kita pernah dengar pemerintah Jawa Barat meminta saham sampai 20%. Tapi permasalahannya adalah resiko di depan itu tidak mau ditanggung oleh pemerintah daerah gitu. Dia cuma minta saat resikonya sudah hilang. Jadi kita lihat tadi resikonya tinggal resiko waktu konstruksi power plant. Nah itu yang kemudian agak sulit kita absorb gitu. Katakan in kind dia di depan, dia menyediakan lahan, urus semua urusan sosial, ternyata juga tidak bisa kita ukur di situ. Tapi niatan untuk bisa ke sana jelas kita ngikutin ketentuan dari pembina kita dalam hal ini adalah Kementerian SDM dari Kementerian Keuangan sebagai atasnya kita. Itu sebenarnya bisa dilakukan sepanjang sama-sama ngambil resikonya Pak. Bisnis to bisnisnya seperti itu. Harusnya itu bisa kita lakukan. Makanya sekarang tren itu joint venture, joint operation kontrak, kemudian sama-sama pemegang saham di Sarula itu ada berapa gitu Pak ya? Banyak sekali itu. Di situ adalah cara untuk membagi risiko yang ada. Bahkan kemudian industri manufaktur ikut di dalam saham itu sehingga bisa mensuplai disesuaikan dengan kondisi yang ada, memanfaatkan dari energi yang ada gitu ya, sesuai dengan manufaktur dari pemegang saham yang saat itu yang katakan misalnya yang masuk di dalam pemegang saham di sana. Itu salah satunya sebenarnya Pak. Hanya saja untuk pemerintah daerah kalau dalam hal ini, bagaimana caranya kita untuk masuk? Dulu di Undang-Undang Panas Bumi yang lama di tahun 2003 itu tidak ada bonus produksi Pak. Di tahun 2014 itu sudah ada bonus produksi. Jadi mulai tahun 2015 itu pemerintah daerah dapat itu Pak. Itu 0,5% dari gross, gitu Pak. Kalau Geodipa itu di Dieng itu sampai setahun itu 2 miliar, di Patuha itu 2 miliar karena kami baru punya 60 mega ya Pak. Nah kalau di Sarula itu kalau kita bicara 330 itu kita bisa bayangin berapa sebenarnya pemerintah daerah dapat gitu. Itu bentuk salah satu insentif yang diberikan pemerintah sweetener supaya pemerintah daerah sebenarnya mendukung ini gitu. Walaupun undang-undang pemerintah daerah mewajibkan mereka membantu proyek strategis nasional, tapi untuk stimulus, untuk sweetener mereka dikasih bonus produksi. Itu tapi saja. sebetulnya sudah ada pembicaraan ke arah sana ya. Cuma untuk berbagi resikonya belum ya. Sampai saat ini belum ketemu itu aja. Mungkin. Betul. Iya. Ya baik, ini ada dua pertanyaan lagi, satu lagi pertanyaan ya dari Mas Panca untuk Pak Aryo. Ini kalau untuk create demand, ini sebetulnya untuk Mas Fadli, tapi mungkin bisa dibantu dicoba juga dari Mas Rio nih untuk dijawab untuk gimana sih caranya itu untuk bisa lebih atraktif, untuk bisa lebih menarik investor gitu, tantangan dalam hal creating demands ini tadi. Ya nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Haris. Jadi sebenarnya dulu orang bicara harga panas bumi itu tidak ekonomis, begitu resiko besar di depan, kemudian harus ditanggung selama PPA gitu selama 30 tahun project gitu. Tapi katanya pada kenyataannya saat pricing itu dibuat kompetitif, ternyata tidak seperti itu juga gitu. Tidak mendongkrak percepatan terhadap elektrifikasi dari panas bumi. Jadi sebenarnya banyak faktor membuat itu bisa atraktif sebenarnya. Selain saat ini yang paling urgent itu adalah urusan sosial ya Pak. Bahkan proyek kita penugasan dengan World Bank itu beberapa sampai saat ini seperti berjalan di tempat gitu. Padahal itu adalah dana bergulir dan green fund yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk percepatan elektrifikasi dari panas bumi. Nah, mungkin ada satu cara tadi yang seperti kalau kita combine dari Pak Reni bilang, Pak, dana-dana green fund itu dipakai untuk mengembangkan lapangan-lapangan existing. Yang brownfield, nah kita letakkan di sana. Mungkin itu bisa mendongkrak percepatan terhadap elektrifikasi dari panas bumi. Jadi bukan daerah-daerah lagi yang greenfield, yang tadi disampaikan dengan tantangan yang lebih berat dibandingkan brownfield gitu. Jadi dana-dana yang tadinya mudah didapatkan sudah dikumpulkan di PT SMI dan dari Green Fund itu dipakai untuk mengembangkan lapangan-lapangan di lapangan-lapangan existing. Yeah. Itu mungkin akan lebih atraktif
bisa mempercepat elektrifikasinya, kapasitasnya. Gitu. Pak Haris mungkin bisa ditambahkan sekaligus juga tadi menanggapi untuk saran dari Mas Panca ya. Iya, terima kasih. Ini hanya menambahkan sedikit informasi yang kaitannya dengan ketersediaan pendanaan untuk panas bumi yang dari lokal saat ini. Itu memang masih di PT SMI ada program namanya program GREM yang ditawarkan kepada swasta maupun kepada BUMN untuk memberikan pendanaan di tahap eksplorasi. Karena eksplorasi punya resiko, maka di sana ada mekanisme insentifnya untuk grant itu, yaitu ada pengampunan pinjaman 50% jika memang tidak berhasil mendapatkan seperti yang ditargetkan di eksplorasi. Jadi kira-kira itu ada mekanisme itu dibuat di sana. Tujuannya adalah untuk memitigasi resiko di tahapan eksplorasi dan juga memberikan opsi pembiayaan untuk itu. Kemudian yang sedikit kaitannya dengan pertanyaan Pak Panca tadi, khususnya untuk demand and market creation ini, PPI sekarang punya beberapa strategi untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologi energi terbarukan. Sebenarnya Pak Fadli ini punya banyak program-program, tidak hanya di sisi hulu tetapi juga ada sisi hilir. Nah, kebetulan yang bersangkutan sudah hadir, mungkin nanti beliau yang akan menambahkan mengenai kreasi-kreasi yang dilakukan oleh PPI dan juga PGE untuk bisa meningkatkan penetrasi dari energi baru dan terbarukan. Salah satunya mungkin sekarang ini dalam proses untuk membuat pilot project green hydrogen. Itu kan sebagai salah satu upaya yang dilakukan agar green hydrogen ini ke depan bisa berkembang secara lebih masif lagi, karena memang kita sudah mengindikasi di dalam net zero emission, green hydrogen ini akan menjadi bagian penting penyediaan energi dan juga sangat potensial untuk dilakukan ekspor. Dan banyak lagi saya rasa nanti mungkin Pak Fadli akan menjelaskan secara lebih spesifik. Kemudian yang saran Pak Panca tadi terkait dengan kolaborasi dengan panas bumi dan migas, itu sebenarnya sudah mulai terlihat dengan adanya sekarang kepedulian terhadap aspek lingkungan yang semakin mengemuka. Kemudian lembaga-lembaga pembiayaan sekarang ini lebih banyak membiayai untuk yang green project daripada untuk yang fossil project. Maka sekarang project owner project migas pun atau batu bara juga sekarang sudah perlahan-lahan juga mengeksplor bidang renewable energy. Jadi ada beberapa pengembang migas juga sekarang ini mau masuk di panas bumi dan juga mungkin di di renewable energy lainnya. Batu bara pun juga demikian, ada yang sudah mau masuk. Bahkan kalau secara teknis khusus untuk Indonesia, lapangan minyak kita, migas kita yang ada saat ini juga ternyata juga ada potensi katanya bisa dikembangkan untuk menjadi panas bumi. Jadi source yang sumur-sumur yang sudah mungkin tidak produktif lagi di migas itu bisa dikonversi untuk menjadi geothermal. Tentu dengan tambahan teknologi, dan teknologi sekarang ini sudah ada, Pak Remy juga sudah punya teknologi itu. Ada juga yang sudah menyampaikan misalnya yang terakhir itu saya lupa, mohon maaf. Ya, jadi sudah banyak teknologi yang bisa dipakai untuk bisa lakukan itu. Bahkan lebih jauh lagi, isu CCS ini juga menjadi satu isu yang perlu dipertimbangkan juga, karena potensinya juga ada, dan itu ada di migas, mungkin juga di panas bumi juga ada, untuk bisa diintegrasikan ke depan. Ya. Pak Ramles, terima kasih banyak Pak atas sarannya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, Pak, misalnya Sarula di sana itu ada Medco
yang sebagai nasionalnya, ada Impact, ada Sumitomo, ada Kyushu, ada Impact. Jadi memang dominan Jepang memang di sana, Pak. Tetapi kalau kita menawarkan ke yang nasional juga mungkin tidak banyak juga yang sekarang ini punya kemampuan untuk bisa masuk. Hanya pemerintah nih, mungkin memang pemerintah daerah maksud saya banyak yang tertarik untuk untuk partisipasi interest di sana, 10%, bahkan ada yang minta 25%. Tetapi mohon maaf, ya tadi resikonya nggak mau ya. Kalau resikonya nggak mau, oke lah. Tapi kalau duitnya nggak ada, itu kan agak berat ya untuk dan itu saya rasa banyak yang mengalami seperti itu, Pak. Nah, hal-hal yang seperti ini juga memang dihadapi di lapangan, Pak. Tetapi kita buka untuk lokal masuk untuk investasi di panas bumi, terbuka, Pak. Tapi kalau sekarang ini kita mau mengakselerasi kan dibuka untuk semua, Pak. Mau yang dari luar, mau yang dari dalam dibuka untuk bisa. Bahkan kalau sekarang ini misalnya PGE punya duit nih, mau mengakuisisi yang perusahaan-perusahaan asing, ya boleh saja jika memang ada kesempatan itu dilakukan. Mungkin itu, Pak, tetapi kita memberikan kesempatan buat semua. Baik, makasih Pak Haris. Ini sebenarnya kita udah kelewatan 5 menit, tapi kalau boleh saya minta 2 menit aja nih ya, singkat dari Mas Fadli karena tadi masih on call nih. Iya, sorry, mendadak dipanggil. Jadi kalau tadi ya ada beberapa pertanyaan. Pertama itu kaitannya dengan isu recessions, dampak ke funding. Kalau kita lihat 600 MW itu butuhnya berapa sih? Butuhnya kan sekitar 3 billion sampai, estimasi kita ya, orang 3 billion sampai sekitar 4,5 billion gitu. So far sih kita ngelihat nggak ada isu to get that funding, apalagi dari luar, the likes of Japan. Terus ada juga sekarang kan energy transition fund dan sebagainya gitu. Nggak ada impact sama sekali so far ya sampai sekarang, walaupun ada banking turmoils yang baru kejadian. Nah, yang kedua, ada limited demand itu karena ada demand yang limited, kita coba create the new demand gitu dari hydrogen dan lain sebagainya. Itu hydrogen, amonia, metanol, semua derivatifnya itu kita lagi coba. Untuk attract investorsnya gimana? Investor, sekali lagi kalau kita ngomongin the likes of hydrogen itu, saya udah roadshow ke Jepang, ke Korea, ke US, ke Singapura, itu very interested. Itu bahkan yang tadi saya bilang di satu lokasi kita ada beberapa perusahaan, ini bahkan konsorsiumnya udah terbentuk gitu, cuma perusahaannya berusaha untuk masuk gitu ya. Nggak ada isu ketertarikan, nggak ada isu funding so far ya. Memang isunya waktu aja gitu kan, waktu. Dan mereka kalau misalkan masuk ke area yang beresiko tadi seperti beberapa area yang saya sebutkan, itu agak mikir-mikir dulu gitu. Tapi kalau hari kita alhamdulillah sih tertarik banget gitu. Nah, yang tadi diusulkan Pak Haris, kolaborasi Dirjen EBTKE Migas untuk ke seluruh K3S. Mungkin kita mulai dari bloknya Pertamina dulu ya Pak ya. Blok Pertamina Hulu tuh PNRE itu udah sisir semua gitu. Udah sisir semua, kira-kira kebutuhan listriknya berapa. Memang karena produksi yang menurun, kebutuhan listriknya menurun gitu. Belum ada isu lahan, ada isu PTK 007, ada isu macam-macam deh. Akhirnya kita ngelihat potensi untuk merubah listrik ke green energy itu cuma paling banyak itu ada di Rokan. Maka sekarang kita udah install per hari ini tuh udah masuk 17 MW PLTS gitu yang udah mengalir ke dalam listrikan Rokan. Dalam waktu dekat akan nambah menjadi 28, dan saya rasa itu bukan pilot lah, itu 28 MW itu mungkin yang PLTS terbesar kali di Indonesia saat ini gitu Pak ya, untuk one single locations gitu. Dan hopefully itu bisa terjadi di tahun ini. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Haris, Direktur Panas Bumi dari Kementerian SDM, dan juga Pak Rio dari Geodipa, dan juga Mas Fadli dari Pertamina Power Indonesia. Baik, saya sih nggak akan panjang-panjang ya untuk sedikit meringkas, saya cuma meminjam kalimatnya Pak Haris aja tadi bahwa
geothermal ini dibilang sebagai energi masa depan, tapi itu sudah dimulai dari sekarang dan potensinya luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa lebih dipercepat, bisa lebih diakselerasi, dan bagaimana tantangan ke depan ini bisa diatasi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, tidak hanya pemerintah dan juga operator, namun juga pengembang-pengembang usaha, kita semua bisa berkolaborasi di sini. Bagaimana caranya kita juga meningkatkan energi geothermal di Indonesia ini. Nah, baik, untuk closing remarks, sekarang tanpa berlama-lama saya akan mengundang Ketua Ikatan Alumni Mesin ITB, Bang Rili Huta Barat. Silakan.